Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Diani Ria Agustin dengan nomor NIM 2286206024. Berasal dari PGSD Sore 2022C. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul Perubahan Wujud Zat dengan dosen pengampu Ibu Erih Rahmawati, MPD. Selamat menyaksikan semuanya. Untuk judul percobaan yang pertama, yaitu membeku dan mencair. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Teori dasar dari praktikum ini adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair disebut dengan mencair. Sedangkan perubahan wujud zat cair menjadi zat padat disebut dengan membeku. Perubahan wujud pada percobaan ini dikarenakan adanya energi panas atau kalor. Ketika suatu benda atau zat menerima atau melepaskan kalor, maka dia akan mengalami perubahan wujud. Saat zat padat menerima kalor, maka dia akan mencair. Sebaliknya, jika zat cair melepaskan kalor, maka dia akan menjadi membeku. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikumnya. Di sini yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan. Ada korek, ada wadah, dan ada lilin. Kemudian kita ambil korek dengan lilin. Kemudian kita nyalakan lilin menggunakan korek. Jika sudah menyala seperti ini, kita taruh di wadah. Kemudian tunggu beberapa menit untuk mengetahui perubahan zatnya. Sekarang kita lihat sudah beberapa menit apa yang terjadi pada lilin tersebut. Di sini sudah terlihat bahwa lilin mulai mencair. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan yang pertama, yaitu tentang membeku dan mencair. Dari percobaan yang sudah dibuat tentang lilin yang dipanaskan. Nah, lilin ini dapat mencair atau meleleh itu dikarenakan adanya energi panas. Energi panas itu berasal dari korek api tersebut. Yang awalnya lilin ini beku dan padat, lama-kelamaan akan mencair. Setelah mencair, dia akan kembali lagi membeku, tetapi tidak sama dengan bentuk awalnya. Nah, di sini terjadinya membeku dan mencair. Untuk percobaan yang kedua dengan judul menyublim. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui perubahan wujud zat padat menjadi uap. Teori dasar dari percobaan kedua ini yaitu menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Perubahan wujud ini terjadi sebenarnya dikarenakan adanya energi panas atau kalor. Ketika benda atau zat menerima atau melepaskan kalor, disitulah akan terjadi perubahan wujud. Nah, pada perubahan wujud menyublim ini terjadi karena adanya peningkatan suhu, di mana yang awalnya dia membeku, kemudian dia menjadi gas. Baik, langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Di sini ada kapur barus. Kapur barusnya kemudian dihaluskan akan menjadi seperti ini. Kemudian alas gelap. Untuk caranya, ambil alas yang gelap, kemudian tuangkan
kapur barus yang sudah dihaluskan ke alas yang gelap. Kemudian ratakan. Tunggu beberapa menit. Baik, setelah beberapa menit, mari kita lihat. Yang awalnya tadi, kapur barus yang sangat banyak di alas gelap ini sekarang menjadi sedikit dan hampir hilang. Di mana di sini ada perubahan zat, yaitu menyublim, di mana dari zat padat menjadi zat gas dan menghilang atau tinggal sedikit. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan yang kedua, yaitu mengenai menyublim. Menyublim ini pada percobaan yang saya lakukan, di mana kapur barus yang awalnya padat lama-kelamaan akan hilang atau akan habis. Di sini terjadinya proses menyublim, yaitu di mana padat menjadi gas. Di sini terjadi karena adanya peningkatan suhu dan di mana zat tersebut melepaskan kalor. Jadi, mereka bisa berubah wujud dikarenakan adanya peningkatan suhu. Dan terjadilah proses penyublim tersebut. Untuk percobaan yang ketiga dengan judul menguap dan mengembung. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perubahan wujud zat gas menjadi cair. Teori dasar dari percobaan ketiga ini yaitu menguap adalah perubahan dari zat cair menjadi gas. Sedangkan mengembun adalah perubahan zat gas menjadi cair. Perubahan ini bisa terjadi dikarenakan adanya energi panas atau kalor. Ketika suatu benda atau suatu zat menerima atau melepaskan kalor, disitulah dia akan mengalami perubahan zat. Saat zat cair menerima kalor, dia akan mengalami penguapan sehingga disebut dengan menguap. Dan saat zat cair melepaskan kalor, maka dia akan menjadi mengembun. Baik, untuk percobaan ketiga yaitu mengenai menguap dan mengembun. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Di sini ada termos, di dalamnya sudah ada air panas, kemudian gelas, kemudian tutup. Langkah berikutnya, tuangkan air panas. Karena masih panas jadi ngebul-ngebul. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu tutup dengan tutup. Tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Pada tutup gelas terdapat air. Di sini disebut dengan mengembun. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai percobaan yang ketiga, yaitu menguap dan mengembun. Di mana di sini kita telah melakukan percobaan, yaitu air yang panas kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Nah, sebelum air panas itu bisa panas, kan pastinya nih kita merebusnya di atas kompor, ya kan? Nah, di situ kan ada api. Jadi air yang awalnya tidak panas menjadi panas dikarenakan adanya kalor. Dan terjadilah penguapan. Dan setelah air itu panas, kemudian dimasukkan ke gelas. Setelah dimasukkan ke gelas, kemudian ditutup oleh tutup gelas tersebut.
lalu diberi jeda atau ditunggu sampai beberapa menit. Setelah beberapa menit, lalu kita amati. Yang diamati apa? Kita akan mengamati bahwa di gelas tersebut akan ada bintik-bintik air. Nah, disitulah terjadinya proses pengembunan, dimana ini sering terjadi saat kita sedang merebus air. Jadi air itu akan menguap, kemudian ditutup pancinya, akan terdapat embunan air dari penguapan tersebut. Seperti itu.